Kita mau sama-sama ya melihat dan belajar dari satu bagian firman Tuhan dari Matius pasal 16 ayat 13 sampai 18. Ya, judulnya saya beri judul The Center of the Church. Ya, Matius 16 ayat 13 sampai 18. Saya ajak kita untuk bisa membacanya secara bergantian. Ya, ayat firman Tuhan ini sudah ada di slide. Saya baca yang biru tua, teman-teman baca yang biru muda ya. Jadi ayat yang ganjil saya baca, ayat yang genap teman-teman baca ya. WL boleh bantu baca yang ini ya, yang ganjil ya. Yang genap. Saya baca yang ganjil ya. WL bantu saya baca yang genap ya. Oke, baik, kita baca bersama dari Matius 16 ayat 13 sampai 18. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka menjawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon, anak Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam laut tidak akan menguasainya. Saya baca di ayat 18 lagi ya, ini versi TB2. Aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Demikian bunyi firman Tuhan. Berbahagia setiap kita yang bukan hanya mendengar, membacanya, tapi kita juga melakukannya, teman-teman. Nah, teman-teman, saya teringat dengan kisah perseteruan ya antara dua negara ini. Ya, yang sudah terjadi beberapa tahun yang lalu. Ya, mungkin teman-teman ada yang pernah baca, mungkin di buku sejarah, mungkin ada teman-teman yang berumur kira-kira mirip dengan saya pasti tahu kejadian ini ya. Jadi beberapa tahun yang lalu Indonesia dan Malaysia sempat berseteru ya, gara-gara batik, teman-teman. Ya, dua negara ini mengklaim bahwa batik adalah milik mereka. Ya, kita lihat bahwa Indonesia ini sebenarnya punya warisan batik yang sangat banyak. Ya, dari berbagai daerah ada batiknya masing-masing. Nah, Malaysia juga mengklaim ya batik itu milik mereka. Jadi sebenarnya batik ini milik siapa, teman-teman? Indonesia atau Malaysia? Ya, yang setuju Indonesia angkat tangan seperti ini, yang setuju Malaysia angkat tangan seperti ini. Ya, yang setuju batik itu milik Indonesia? Oke, yang setuju batik milik Malaysia? Oh, enggak ada ya, puji Tuhan ya, batik milik Indonesia ya teman-teman ya. Nah, teman-teman, ya sepakat seperti apa yang teman-teman bilang ya, memang terjadi perseteruan sangat hebat memperebutkan hak kepemilikan. Siapa yang sebenarnya milik batik ini? Sampai dibawa ke PBB, teman-teman ya, sampai dibawa ke ranah dunia internasional untuk menjadi hakim menentukan siapa yang sebenarnya berhak punya hak cipta atas batik ini. Dan pada tahun 2009 ya akhirnya UNESCO menetapkan bahwa batik adalah milik Indonesia. Nah, makanya sampai hari ini teman-teman di 2 Oktober setiap tahun kita memperingati Hari Batik Nasional, teman-teman ya. Karena hari itulah ya di tahun 2009 ditetapkan bahwa batik adalah warisan budaya milik Indonesia, teman-teman. Teman-teman, ngomong-ngomong soal hak cipta ini, siapa yang sebenarnya punya hak cipta? Ya pastinya orang yang menciptakan. Ya, orang yang menemukan, orang yang memiliki benda itu. Misalnya kita bilang, bola lampu ini hak ciptanya dipegang siapa? Ya pastinya dipegang oleh Thomas Alva Edison. Ya, karena dialah yang menemukan bola lampunya. Kalau begitu, bagaimana dengan gereja? Siapa sebenarnya yang punya hak kepemilikan terhadap gereja ini? Saya percaya kalau saya tanya kepada teman-teman semua, siapa pemilik gereja? Teman-teman pasti akan jawab, kok nggak ada jawabannya nih. Saya kalau tanya kepada teman-teman semua, siapa sebenarnya pemilik gereja? Jawabannya adalah, waduh. Ya, saya percaya teman-teman mungkin ada yang jawab dalam hati juga ya. Yesus, Tuhan ya yang adalah sang pemilik gereja. Tapi kalau kita lihat kehidupan kita sebagai gereja, sebagai orang-orang percaya,
benarkah kita sudah menempatkan Yesus sebagai sang pemilik gereja? Selama ini apa yang membawa kita datang ke gereja? Apakah karena orang tua saya Kristen, saya lahir di keluarga Kristen, saya sejak kecil dibawa ke sekolah minggu, ya sudah remaja, sudah pemuda, saya datang ke gym. Nanti kalau saya sudah lebih dewasa lagi, saya ke KU. Setelah itu sudah lebih lansia, ikut sekolah minggu lansia. Bisa jadi seperti itu teman-teman. Kita datang karena rutinitas, kita datang karena status yang kita bawa, saya orang Kristen. KTP saya Kristen. Tapi benarkah Yesus sudah jadi sang pemilik dari gereja itu sendiri? Apakah benar dalam hidup kita sebagai gereja-gereja, yaitu orang-orang percaya itu sudah menempatkan Yesus sebagai pusat daripada hidup kita, sebagai pemilik daripada gereja itu teman-teman. Nah teman-teman, tadi kita baca ya di Matius 16 ayat 18, Yesus sendiri mengklaim, ya, memberikan klaim bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Atau teman-teman kalau baca versi terjemahan baru digunakan kata jemaatku. Teman-teman, sangat jelas di sini Yesus memberikan klaim yang sangat jelas, gereja adalah miliknya. Karena gereja dibangun oleh Yesus sendiri. Dan di ayat ini pula teman-teman ya, pertama kalinya ya di dalam seluruh Alkitab disebutkan kata gereja. Kalau begitu gereja seperti apa sih sebenarnya yang didirikan oleh Yesus? Apakah gereja yang bentuknya, kalau teman-teman lihat di slide itu sebelah kiri, gereja-gereja yang seperti di negara Eropa yang atapnya tinggi, ya langit-langitnya tinggi, atau gereja yang seperti Gemi Gloria, ya, yang duduknya bertingkat-tingkat, atau gereja yang lebih modern sekarang, yang ada di stadion, ya, yang bentuknya di aula serbaguna. Apakah gereja seperti itu yang didirikan oleh Yesus, atau seperti apa? Teman-teman, kita perlu lihat lagi ya, gereja seperti apa yang didirikan Yesus dari kata bahasa Yunani yang dipakai di ayat ini. Ada yang bisa baca? Waduh, luar biasa ya teman-teman ya. Wah, tepuk tangan dulu dong ya. Saya aja baru bisa baca waktu masuk saat loh teman-teman. Itu pun pas-pasan nilai saya ya untuk bisa baca ini. Kalau nggak ada contoh Aini yang ngajarin saya waktu itu, saya nggak bisa teman-teman ya. Nah teman-teman, eklesia, ya benar sekali. Eklesia, apa sih artinya eklesia itu? Eklesia, ya kalau diterjemahkan, itu artinya kumpulan dari orang-orang yang dipanggil oleh Tuhan. Atau assembly of the Lord. Orang-orang yang dikumpulkan, ya, orang-orang yang percaya kepada Yesus, yang menerima kasih anugerah Yesus, yang menerima karya Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Gereja yang dimaksudkan di sini adalah kumpulan, ya, atau grup dari orang-orang percaya, teman-teman. Teman-teman, kalau kita lihat, ya, kalau begitu tadi dibicarakan tentang kumpulan, ya, orang-orang percaya. Tapi kita lihat sekarang ada gereja itu banyak definisinya. Ada yang mendefinisikan gereja, ya, melihatnya secara organisasi. Ada yang namanya Gereja Metodis Indonesia. Ada yang namanya gereja A, B, C, D, E. Saya nggak sebutkan merek di sini ya. Nah, ada pula tadi saya sudah sebutkan ya, gedung ya. Ada yang gedungnya bentuknya seperti ini. Gereja itu identik dengan gedung yang seperti ini. Harus ada salibnya, baru itu gereja. Tapi ada beberapa orang bilang gak mestilah ada salibnya. Di situ ada kumpulan orang ya yang mau beribadah kepada Tuhan, mau di ruko ya, mau di mall ya, mau di stadium ya. Tadi saya bilang ada di stadion, mau di aula serbaguna, di mana saja. Ketika orang bersama-sama beribadah ya, ada gedung, ada tempatnya, itu sudah jadi gereja. Teman-teman, tidak ada salahnya sebenarnya ya dengan organisasi yang tadi saya bilang ataupun dengan gedung gereja yang kita miliki. Kalau kita melihat lagi ya dari kata assembly of the Lord tadi, gereja itu adalah kumpulan orang percaya, maka untuk bisa mengatur orang-orang percaya ini ya kita butuh organisasi gereja. Ya kita butuh bernaung di bawah sebuah organisasi, sebuah lembaga yang sah. Misalnya Gereja Metodis Indonesia. Kita juga butuh gedung gereja teman-teman. Kalau nggak ada tempat ibadah seperti ini, bagaimana assembly of the Lord ini, ya kumpulan orang-orang percaya ini bisa datang dan bersekutu, bisa datang beribadah kepada Tuhan.
Jadi tidak ada salahnya sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita lihat tadi eklesia adalah kumpulan daripada orang-orang percaya. Maka kalau sekarang gereja ada organisasinya, gereja ada gedungnya, itu pun tidak salah. Karena semua itu adalah bagian dari rencana besar Tuhan terhadap eklesianya, terhadap assembly of the Lord-nya. Kita butuh gedung untuk berkumpul, beribadah. Kita juga butuh organisasi teman-teman untuk bisa berada di bawah satu naungan. Teman-teman, kalau begitu ya, ketika gereja itu ya sudah butuh gedung, sudah butuh organisasi, ada juga kumpulan orang di sana. Kalau begitu, di manakah sebenarnya gereja itu berdiri? Masih di ayat yang sama teman-teman, tadi kita baca Yesus berkata, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Nah teman-teman, kita perlu sangat berhati-hati ketika memahami bagian ini. Ya, kalau kita tidak berhati-hati, maka nanti kita bisa menjadi salah paham ya, atau salah kaprah terhadap ayat ini. Seakan hanya Petrus yang ditunjuk oleh Yesus sebagai tempat di mana Yesus mau mendirikan gerejanya. Padahal gereja itu sebenarnya dibangun di atas Yesus sendiri. Teman-teman, coba kita lihat ya, ada kata dan di situ. Ya, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Kata dan di sini biasanya dipakai buat menyambung dua hal ya yang setara. Misalnya, saya bilang saya makan ayam dan ikan. Ayam dan ikan adalah dua hal yang setara, sama-sama adalah makanan. Ya, saya pergi ke mall dan pergi ke supermarket misalnya. Mall dan supermarket adalah dua nama tempat yang sama. Dan ini menggabungkan dua hal yang setara. Dan kalau kita lihat lagi teman-teman bahasa Yunaninya ya, sebenarnya Petrus, kata Petrus di sini ya, dan kata batu karang di sini adalah dua hal yang sebenarnya juga kalau kita terjemahkan begitu saja ya secara literal ya, dua hal ini juga adalah hal yang sama. Petrus itu artinya ya adalah batu yang kokoh. Batu karang ya di dalam bahasa Yunaninya, Petra itu juga adalah batu yang kokoh teman-teman, batu karang. Nah kalau begitu apa bedanya? Nah bedanya di sini ya, inilah yang tidak ada dalam bahasa Indonesia ya, ada dalam bahasa Yunani saja dan bahasa Eropa lainnya ya, bahasa Inggris pun tidak ada. Ada yang namanya gender teman-teman ya, atau ya gender lah ya, gender di dalam bahasa Yunani itu. Nah Petrus, kata Petrus atau Petros dalam bahasa Yunaninya itu adalah kata maskulin ya, kata yang gendernya maskulin. Karena akhirannya os itu, gendernya maskulin. Nah kalau bingung gak apa-apa, nanti selesai ibadah boleh konsultasi sama Swantau Aini ya. Semoga dia masih ingat ya, dulu saya belajar sama dia soalnya. Nah batu karang ya akhirannya itu A, itu feminim. Nah disinilah letak bedanya teman-teman. Walaupun dua benda ini atau dua kata benda ini adalah kata yang sama, tetapi gendernya berbeda dan menunjukkan disinilah permainan kata yang sebenarnya dipakai oleh Matius ketika menuliskan hal ini. Jadi Yesus ketika berkata bahwa di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku, Yesus bukan sedang berkata di atas Petrus. Walaupun Petrus adalah batu karang yang kokoh ya, dan sama dengan Petra, batu karang yang dimaksud oleh Yesus, tetapi bukanlah Petrus yang dimaksud, tetapi batu karang itu. Ya, batu karang yang dimana Yesus mau mendirikan gerejanya, bukan di atas Petrus. Batu karang ini adalah apa teman-teman? Nah teman-teman, kita perlu melihat ayat yang lain ya untuk mengerti batu karang ini adalah apa. Yaitu di Matius 7 ayat 24 sampai 25, saya bacakan ya. Jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu, lalu turunlah hujan dan datanglah banjir. Dan angin bertiup melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak roboh sebab didirikan di atas batu teman-teman. Jadi yang didirikan di atas batu ya, itu akan kokoh. Dan batu itu yang dimaksud di sini adalah perkataan Tuhan, firman Tuhan. Dan kita baca lagi di Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah.
Firman Allah yang dimaksud di sini adalah Yesus, teman-teman. Jadi kita lihat di sini ya, dari 3 ayat ini ya kita bisa melihat ada persamaannya. Batu karang yang dimaksud oleh Yesus sama dengan firman Allah yang kokoh itu. Dan firman Allah itu adalah Yesus sendiri. Jadi ketika Yesus berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku atau gerejaku, Yesus sedang berkata bahwa di atas dan di dalam dialah Yesus mau mendirikan gereja-gerejanya. Yesus mau kita semua gereja-gerejanya didirikan, berdiri di atas Yesus. Teman-teman, Yesus mendirikan gereja di dalam Dia melalui kematian dan juga kebangkitannya, teman-teman. Teman-teman, ketika kita masih adalah orang-orang yang berdosa, Yesus sudah datang untuk menebus kita, untuk menebus gereja-gerejanya, sehingga gereja-gerejanya beroleh keselamatan di dalam Dia. Dosa-dosa daripada gereja-gerejanya diampuni, dosa-dosa pada kita semua diampuni. Ketika Dia mati di atas kayu salib, kita menerima penebusan itu. Dan ketika Dia bangkit daripada kematian, kita juga beroleh sebuah jaminan, teman-teman, bahwa Ia yang adalah batu karang itu sudah menang atas maut, dan kita pun sebagai gerejanya bisa punya jaminan bahwa kita berdiri di atas sebuah batu karang yang kokoh, teman-teman. Teman-teman, kamu adalah gereja, teman-teman. Dan aku pun adalah gereja. Kita semua adalah gereja yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus. Karena anugerah keselamatan di dalam Kristus itulah yang mempersatukan kita sebagai gereja. Dan jaminan bahwa Ia tinggal bersama kita sampai selama-lamanya. Melalui Roh Kudus yang tinggal di dalam diri kita itulah kita dapat berdiri teguh, teman-teman, sebagai gereja, sebagai kumpulan daripada orang-orang percaya. Kalau begitu, teman-teman, kembali lagi kepada kisah Simon yang tadi. Sebagai gereja, Simon Petrus adalah salah satu dari gereja. Murid-murid yang lain juga adalah salah satu, salah dua, salah tiga daripada gereja. Namun ketika gereja-gereja ini dan kepada kita juga dipertanyakan sebuah pertanyaan yang sama. Yesus bertanya, siapakah aku menurut kalian? Dan kalau pertanyaan yang ditanyakan kepada Simon Petrus dan teman-temannya itu dipertanyakan lagi kepada kita hari ini. Siapakah Yesus bagi kita? Apa jawab kita, teman-teman? Teman-teman, Simon Petrus dan teman-temannya tadi, yang juga semuanya adalah gereja, sama seperti kita. Ya, Simon Petrus dan ke-11 murid yang lain adalah orang-orang yang selalu ada bersama dengan Yesus setiap harinya. Sistem pemuritan Yesus pada waktu itu adalah mereka tinggal bersama dengan Yesus. Mereka makan, mereka minum, mereka tidur bersama Yesus. Mereka ada ketika Yesus berkhotbah kepada 5.000 orang. Mereka ada ketika Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh, orang yang buta, ya. Mereka ada ketika Yesus mengusir roh jahat. Namun coba lihat, ketika diberikan pertanyaan yang sama tadi, siapakah aku menurut kamu? Kita lihat ada jawaban yang berbeda-beda. Ada yang memberikan jawaban, kata orang, engkau adalah Yohanes Pembaptis. Kata orang, engkau adalah Mesias. Engkau adalah nabi. Ya, nabi di perjanjian lama yang datang. Semuanya kata orang, kata orang, kata orang. Tetapi Simon Petrus menjawab, engkau adalah Mesias, Allah yang hidup. Teman-teman, bagaimanakah? Kenapa Simon Petrus bisa punya jawaban seperti itu? Dan di ayat tadi yang kita baca juga kita menemukan bahwa Petrus bisa menjawab itu karena Allah yang menunjukkan kepadanya. Bagaimana Allah bisa menunjukkan jawaban ini kepadanya? Pastinya dia punya relasi yang baik dengan Allah sehingga dia bisa menjawab pertanyaan itu. Dan hari ini ketika kita dipertanyakan lagi pertanyaan yang sama, siapa Yesus bagi saya? Teman-teman, jawabannya ada di slide.
Tetapi sebelum sampai di situ, sebelum teman-teman nanti akan menjawab saya, Yesus adalah center of the church. Yesus must be the center of my life as a church. Benarkah kamu menjawab seperti itu? Benarkah Yesus sudah jadi pusat di dalam kehidupanmu? Kalau kita lihat sebuah roda teman-teman, untuk bisa berputar, roda itu harus berada, ya, jari-jarinya harus terhubung kepada poros yang di tengah. Dengan kata lain, kalau kita benar-benar mau menempatkan Jesus as the center of my life as a church, Yesus menjadi pusat daripada kehidupan saya sebagai gereja, berarti semua apapun yang kita lakukan seharusnya terhubung kepada Yesus. Baik kita ketika kehidupan kita di gereja. Ketika kita datang setiap minggu, datang beribadah memuji Tuhan, kita datang ke dalam persekutuan, di dalam kelompok kecil, ya, di dalam pelayanan kita, di dalam kehidupan rohani pribadi kita, mungkin ketika kita bersatu teduh, berdoa di mana saja, mau di rumah, di tempat kerja, di sekolah. Benarkah semua itu sudah terhubung kepada Yesus? Teman-teman, tidak jarang embel-embel pelayanan, kehidupan rohani tadi, seakan-akan membawa kita kepada Kristus. Benar, ibadah ini diset, ya, perhidupan persekutuan di gereja diset untuk bisa membawa kita terhubung kepada Yesus di dalam kehidupan kita sebagai gereja. Tetapi tidak jarang kita melakukannya. Kita melakukannya bukan terhubung kepada gereja. Kembali kepada yang awal tadi saya bilang, bisa jadi karena hanya rutinitas. Bisa jadi karena status kita. Tapi mari pagi ini teman-teman, saya mau ajak kita semua untuk melihat lagi kehidupan kita. Di dalam semua hal yang kita lakukan, baik di gereja, baik di dalam kehidupan kita di rumah, kehidupan kita di sekolah, di tempat kerja, dimanapun. Semua yang kita lakukan, sebenarnya semua itu bisa terhubung kepada Yesus. Yesus bisa menjadi pusat daripada kehidupanmu di keluarga. Yesus bisa jadi pusat daripada kehidupanmu di tempat kerja. Yesus bisa jadi pusat daripada kehidupanmu di sekolah, di mana saja. Teman-teman, even ketika kamu main media sosial, main game, pernahkah kamu merasakan bahwa saya bisa bersantai, saya bisa beristirahat, saya bisa menikmati permainan. Mungkin permainan online maupun permainan dengan teman secara ketemu muka. Benarkah semua itu, ya, kita sudah menikmatinya sebagai anugerah daripada Tuhan? Ketika kita masih bisa sekolah, ya, teman-teman mungkin ada yang katanya besok sudah mulai sekolah, ya. Ketika saya bisa naik kelas, Tuhan berikan saya talenta untuk melakukan ini dan itu, untuk bisa memiliki kepintaran dalam hal ini dan itu. Sudahkah kita melihatnya sebagai sebuah pemberian daripada Tuhan, teman-teman? Bahkan ketika kita jalan-jalan sekalipun, kita menikmati, ya, udara yang segar, kita menikmati pemandangan yang alam yang indah. Bukankah itu juga semua adalah pemberian Tuhan? Dan ketika kita melihat alam yang indah, waktu untuk bisa berjalan-jalan itu, sudahkah kita merasakan bahwa Yesus pun hadir di situ? Yesus memberikan anugerah ini kepada saya dan saya bisa menikmatinya. Terkadang lewat hal-hal yang rutin sekalipun. Hal-hal yang kecil yang teman-teman mungkin anggap remeh sekalipun, Yesus sebenarnya menjadi pusat, bisa jadi pusat dalam kegiatan kita itu. Mungkin kita yang belum menyadarinya. Saya pernah mendengar, ya, daripada seorang ibu, ya, seorang orang Kristen, seorang ibu yang baru belajar menyetir. Katanya dia paling takut, ya, menyetir itu ketika harus cari parkir. Oleh karena itu setiap kali dia memulai perjalanannya dengan mobilnya, dia pasti berdoa, Tuhan tolong saya bisa dapat tempat parkir yang baik, yang gampang masuk. Teman-teman, puji Tuhan, ya, dia bilang setiap kali dia bisa dapat tempat parkir. Tapi tidak jarang tempat parkir itu adalah tempat parkir yang susah. Namun dia tetap mensyukurinya. Karena dia melihat bahwa di dalam tempat parkir yang susah sekalipun itu, Tuhan memimpin dia, Tuhan menuntun dia untuk bisa parkir dengan baik dan tidak sampai tabrakan, teman-teman.
Teman-teman, kalau tadi kita bicara tentang ya kehidupan saya sebagai gereja secara pribadi. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai gereja, sebagai kumpulan orang-orang percaya lainnya? Sudahkah kita benar-benar merasakan Kristus hadir dalam pelayanan kita? Di dalam apapun yang kita kerjakan? Atau terkadang saya melakukannya ya suka-suka saya lah. Saya pengen datang ibadah, ya kalian mau nyanyi, mau khotbah, ya terserah. Pokoknya saya datang. Benarkah Kristus sudah menjadi pusat daripada kehidupan gereja? Kehidupan saya dengan orang-orang percaya lainnya di dalam gereja. Teman-teman, saya pernah mengalami satu momen di mana saya merasa saya sudah melakukan yang terbaik buat Tuhan. Beberapa tahun yang lalu saya mengajar di sebuah sekolah minggu di sebuah gereja di Surabaya. Teman-teman, saya ditugaskan untuk pelayanan di sana. Saya diberikan kebebasan ya oleh pembina sekolah minggunya ya untuk boleh mendesain kelasnya terserah saya. Saya berusaha dengan cara yang sekreatif mungkin untuk bisa mengajar anak-anak sekolah minggu itu. Anak-anak yang saya ajar waktu itu adalah kelas 3. Ya, sebenarnya buat saya nggak terlalu susah mengajar anak kelas 3 ya. Masih saya bisa tangani, teman-teman. Saya sudah memikirkan cara yang kreatif, ya saya mempersiapkan bahannya semua, saya mengajar. Dan selesai sekolah minggu seperti biasa, ya guru-guru akan berkumpul, ya makan siang bersama sebelum pulang. Nah, pada saat makan siang itulah ada seorang ya pengurus gereja yang juga adalah majelis di bidang sekolah minggu tiba-tiba masuk ke dalam ruangan dan mengajak guru-guru untuk berdiskusi. Katanya kita perlu memikirkan ya cara kita mengajar di sekolah minggu. Soalnya sering ya dia mendapati bahwa anak-anak itu tidak bisa mengerti apa yang diajarkan guru. Dan dia bilang, baru saja ya saya tanya anak saya yang kelas 3, tadi Lause ngajar apa di kelas? Anaknya cuma menggelengkan kepala. Dan ketika mendengar itu teman-teman, betapa saya malu teman-teman. Betapa saya melihat bahwa selama ini saya sudah merasa saya sudah melayan, saya memberikan yang terbaik buat Tuhan. Saya mempersiapkan sebuah pelayanan itu dengan baik. Tapi ternyata saya melakukannya bukan untuk Tuhan. Saya melakukannya biar saya mendapat pujian ya dari guru-guru yang lain. Wah, contoh kreatif ya dalam mengajar sekolah minggu ya. Ternyata Yesus belum ada di dalam pelayanan saya. Teman-teman, mari pagi ini saya ajak kita semua untuk bisa melihat kembali kehidupan kita sebagai gereja. Gereja yang bukan hanya sebagai sebuah organisasi, bukan hanya sebagai gedungnya, tetapi sebagai diri kita pribadi lepas pribadi. Benarkah Yesus sudah menjadi center of my life? Yesus sudah menjadi center of the church, menjadi pusat daripada setiap kehidupan kita. Di dalam apapun yang kita lakukan, baik itu pelayanan di gereja maupun kehidupan kita setiap hari. Sudahkah benar-benar Yesus jadi pusat daripada hidup saya? Amin.